Halo para pecinta timnas Indonesia, perkenalkan saya Lativianto dan teman-teman mungkin sudah kenal, terutama bagi yang sudah pernah mampir ke channel ini. Saya bukan pengamat sepak bola, tetapi sebagai orang yang hobi bermain sepak bola dan sangat mencintai timnas Indonesia, saya ingin berbagi beberapa hal dengan kalian, terutama mengenai kabar terbaru pemain timnas Indonesia di Eropa menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimainkan pada bulan September mendatang. Jadi ya, sekali lagi saya bukan seorang pengamat, tetapi saya ingin berbagi saja. Yang boleh jadi teman-teman sudah menonton atau membaca informasinya dari berbagai media, tetapi ya tidak ada salahnya saya juga ikut berbagi, ikut menyemarakkan apa yang terjadi di tubuh timnas Indonesia, terutama bagi para pemainnya yang berkarir di Eropa. Nah, yang pertama saya ingin memulai dari kabar soal Ragnar Oratmangun yang akhirnya sudah menemukan klub baru untuk berlabuh, yaitu FCV Dender, sebuah klub promosi kasta tertinggi di Liga Belgia. Itu artinya ada kemungkinan nanti Ragnar Oratmangun akan berjumpa atau berhadapan-hadapan dengan Sandy Walsh yang juga bermain di Liga Belgia. Situasi Ragnar Oratmangun ini memang sempat mengundang tanda tanya sejak namanya tidak ada di website resmi FC Groningen, di klub dia sebelumnya. Kondisi yang sama sepertinya juga dihadapi atau dialami oleh Tom Haye yang juga belum memiliki klub baru untuk berlabuh. Dia sempat diisukan dengan beberapa klub, dia akan diisukan gitu ya, mau bergabung dengan beberapa klub, tetapi ya belum ada kepastian sampai saat ini. Salah satunya adalah sebuah klub di Liga Turki. Ya mudah-mudahan saja nanti untuk Tom Haye segera memperoleh klub baru. Berbeda dengan Tom Haye yang masih dalam petualangan untuk mencari klub baru, Ragnar Oratmangun itu sudah resmi bergabung dengan FCV Dender. Sebelumnya dikabarkan bahwa klub ini itu juga sedang mencari seorang pemain serba bisa yang akan ditempatkan di lini depan, dan akhirnya pilihan dijatuhkan pada Ragnar Oratmangun. Jadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 dini hari, persoalan yang klub baru Ragnar pada akhirnya terjawab ketika Dender, klub ini melalui akun media sosialnya mengumumkan bahwa Ragnar Oratmangun sebagai rekrutan terbaru mereka. Klub ini juga mengumumkan bahwa Ragnar itu dikontrak hingga tahun 2026, artinya pemain ini dikontrak selama 2 tahun ke depan. Kalau dipikir-pikir, transfer ini bisa menjadi kesempatan yang besar, kesempatan yang baik bagi Ragnar untuk terus mengembangkan potensi, mengembangkan karirnya di Eropa. Kalau kita melihat kualitas Ragnar Oratmangun saat bermain untuk timnas Indonesia, saya kira pemain ini memang pantas, memang layak untuk bergabung dengan FCV Dender. Dalam arti bahwa dia memang harus menemukan sebuah klub di Eropa untuk menjaga level permainannya, dan kalau bisa ya level permainannya, kualitasnya juga harus ditingkatkan gitu. Apalagi dia naik kelas ke kasta teratas di Liga Belgia. Tentu ini membuat Ragnar Oratmangun senang. Makanya kemudian dia bernazar gitu ya, akan memamerkan kualitasnya, kemampuan terbaiknya. Bahkan lewat laman Instagramnya, dia mengaku sudah tidak sabar lagi untuk unjuk gigi memamerkan kualitasnya di Liga Belgia. Memang sebuah kewajiban sih bagi setiap pemain, apalagi mereka yang berkarir di Eropa, untuk tampil baik di setiap pertandingan. Harus mengerahkan segala usaha untuk tampil maksimal agar dia atau pemain tersebut tetap bisa diberi menit bermain oleh sang pelatih. Karena persaingan antar pemain di klub-klub di Eropa itu kan sangat ketat dan kompetitif. Maka setiap pemain harus yang menampilkan performa yang terbaik. Kita sangat bersyukur jika kemudian para pemain timnas Indonesia seperti Ragnar misalnya diberikan atau dipercaya untuk tampil sebagai pemain reguler di klubnya, sehingga itu bisa membantu perkembangan mereka gitu ya, terutama dampaknya nanti untuk timnas Indonesia. Nah, Ragnar ini menurut saya harus
menjaga momentum dirinya yang menurut saya tampil cukup baik, tampil cukup bagus bersama timnas Indonesia agar dia bisa dipanggil kembali oleh Shin Taeyong, dan apabila memang benar nanti dia dipanggil kembali ke timnas dalam rangka menghadapi putaran yang ketiga, dia harus mengeluarkan performa terbaiknya, bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk membantu timnas Indonesia bisa tampil baik, bisa menampilkan usaha yang maksimal di putaran ketiga nanti. Pilihan yang bagus menurut saya karena Ragnar sudah pindah ke klub barunya di Liga Belgia. Sekarang masalahnya adalah apakah dia nanti akan menjadi pemain reguler di klub tersebut. Yang jelas dia memang harus menunjukkan kemampuan terbaiknya di atas lapangan. Itu kewajiban dan tugas dia agar nanti dia terus dipercaya untuk tampil secara reguler. Jangan sampai dia hanya dijadikan sebagai alat promosi atau untuk menambah followers di media sosial oleh klubnya, seperti yang terjadi pada Pratama Arhan di Korea atau Justin Hubner di Liga Jepang. Saya berharap memang dia direkrut karena memang tenaganya sangat dibutuhkan oleh FCV Dender. Jadi bukan untuk kepentingan promosi dan untuk memperbanyak followers semata. Karena pemain Indonesia itu kan menjadi bahan yang sangat seksi ya untuk dijadikan konten, sehingga kemudian itu juga bisa menaikkan followers media sosial gitu. Perkara nanti dengan kehadiran Ragnar, followers media sosial FCV Dender itu bertambah banyak misalnya, itu urusan lain, itu bonus, karena yang terpenting sang pemain dalam konteks ini Ragnar itu harus diturunkan atau dimainkan, bukan hanya dipasang, dipajang di pinggir lapangan atau hanya menjadi bahan konten media sosial saja gitu. Nah, kemudian berikutnya dua pemain lain yang ingin saya bahas di video ini adalah dua back timnas Indonesia, yaitu Nathan Choaon dan kemudian Elkan Baggett, yang baru-baru ini tampil bersama klubnya masing-masing di Carabao Cup. Dalam pertandingan terbaru mereka di Carabao Cup, dua pemain ini membawa timnya masing-masing, yaitu Swansea City dan Blackpool, itu menang dan keduanya tampil sebagai starter. Sebagai informasi teman-teman, Swansea City itu meraih kemenangan 3-1 atas Gillingham FC pada babak pertama Carabao Cup. Ini kabar yang baik tentu saja. 3 gol kemenangan Swansea City itu lahir melalui Ronald, kemudian Liam Cullen, dan kemudian Azem Abdoulaye. Sementara Gillingham itu harus bermain dengan 10 pemain usai Williams mendapatkan kartu merah pada menit ke-51. Mereka cuma bisa memperkecil ketinggalan dari gol Oliver Hawkins. Kemenangan Swansea City sebenarnya juga tidak lepas dari kontribusi pemain timnas Indonesia, terutama ya, posisinya sebagai bek ya, yaitu Nathan Choaon. Dia bermain sejak menit awal pada laga ini sebagai bek kiri. Dia bermain selama 67 menit sebelum kemudian digantikan oleh Josh Timon. Menurut catatan SofaScore teman-teman, Nathan punya akurasi umpan 92%. Rinciannya 48 umpan sukses dari 52 kali percobaan. Nathan juga belum sepenuhnya tampil sip ya, tampil maksimal meski diberikan rating 6,8 oleh SofaScore. Hal itu dikarenakan Nathan tercatat 8 kali membuat timnya, yaitu Swansea City, kehilangan penguasaan bola. Dan menurut saya juga permainan Nathan di laga ini memang tidak terlalu menonjol ya, tidak terlalu istimewa, dalam arti dia tidak banyak melakukan aksi-aksi bertahan sebelum kemudian digantikan. Tetapi tentu saja pemain ini kita harapkan terus berkembang karena usianya masih sangat muda, masih memiliki banyak peluang, banyak kesempatan untuk terus berkembang. Sama seperti yang terjadi pada Ragnar, Nathan juga harus menampilkan performa terbaik di atas lapangan agar dia terus bisa dimainkan ya, diturunkan oleh klubnya, oleh pelatihnya. Dan itu nanti bisa mendorong dirinya terus berkembang, terus menaikkan level permainannya.
Kemudian back timnas Indonesia lainnya yaitu Elkan Bagot gitu ya, juga berhasil membantu timnya meraih kemenangan di babak pertama di piala yang sama yaitu Carabao Cup. Elkan Bagot tampil sejak menit awal saat timnya Blackpool berpesta 4-0 di markas Albion. Sama seperti Nathan teman-teman, Elkan Bagot juga tidak bermain penuh ya. Dia juga digantikan oleh Oliver Casey pada menit ke-65. Dikutip dari SofaScore, Elkan Bagot ini membuat 5 sapuan, 1 intercept dan 2 tackle sukses serta 1 kali melewati lawan dengan dribblenya. Dia juga 3 kali gitu ya menang duel bawah dan 2 kali menang duel udara. Total ada 92 sentuhan yang dibuat oleh Elkan Bagot, namun 7 kali dia membuat timnya harus kehilangan penguasaan bola. Akurasi umpannya juga mencapai 91% dengan rincian 72 sukses dari 79 percobaan yang dia lakukan. Kemudian dia juga membuat 9 umpan lambung sukses dari 10 kali percobaan. Apapun kondisinya di laga awal mereka di Carabao Cup, mereka sudah melakukan usaha yang terbaik. Dan menurut saya itu belum usaha maksimal karena mereka masih punya kesempatan dan peluang untuk terus berkembang. Apalagi usia mereka, usia Elkan Bagot dan kemudian Nathan Chow ini kan masih sangat muda. Artinya selama mereka terus berusaha dan bekerja keras untuk menampilkan performa terbaik di atas lapangan, saya kira mereka akan terus dimainkan, mereka akan terus diturunkan, dipercaya oleh pelatihnya untuk diberikan menit bermain. Karena itu sangat penting bagi seorang pemain. Hal ini sebenarnya juga baik nanti bukan hanya bagi mereka, tapi juga dampaknya untuk timnas Indonesia karena mereka pelan-pelan sudah tampil di kompetisi tertinggi di Inggris meskipun bukan di Liga Premier Inggris. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa untuk tampil atau menembus ketatnya Liga Utama Inggris atau Premier Inggris. Mereka masih sangat muda dan punya kesempatan, punya peluang untuk ya menaikkan level permainan dan mereka mungkin nanti akan dilirik oleh klub-klub yang akan tertarik dengan performa mereka. Selain daripada itu, penampilan mereka bersama klubnya masing-masing dan bagaimana mereka terus dipercaya untuk bermain oleh pelatihnya, saya berharap akan berdampak sangat positif bagi timnas Indonesia yang nanti akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena saat bertanding di putaran ketiga nanti kita membutuhkan pemain yang memiliki kebugaran fisik dan performanya terus terjaga, artinya masih on fire gitu. Biar nanti ketika berhadapan dengan Arab Saudi maupun dengan Australia, pelatih Sintayong tidak perlu lagi memberikan banyak materi gitu. Cukup dengan mungkin strategi atau taktik yang akan diterapkan. Saya sih berharap begitu karena melawan Arab Saudi dan Australia itu adalah pertandingan yang menurut saya mission impossible gitu ya. Sangat susah, sangat sulit gitu. Tapi bukan tidak ada peluang untuk mengimbangi permainan mereka. Dan meskipun di atas kertas Arab Saudi dan Australia lebih dijagokan untuk menang, saya berharap Indonesia bisa ya sebagaimana yang saya bilang tadi, bisa mengimbangi permainan mereka, dua tim ini, terlepas dari apapun hasil akhirnya nanti. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan bagi teman-teman yang sudah subscribe dan memberikan kritik, saran, dan masukannya di video saya sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.